Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan kita waktu malam, kemudian pagi ini kita dibangunkan. Kenapa tidur diistilahkan di dalam Al-Quran itu wafat? Bahasa Arab ini kaya, maka segala induk bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris di dunia ini, bahasa internasional, itu banyak berasal dari bahasa Arab. Contoh, aruz kata orang Arab, ditiru oleh orang Inggris rice, ditiru oleh orang Indonesia beras. Nah, ini bapak-bapak. Kemudian kaum muslimin, orang Arab menyebut kucing itu al-qit, ditiru oleh orang Inggris cat. Jadi bahasa Arab induk segala bahasa. Nanti kalau kita sudah hidup di akhirat, bahasa tidak ada bahasa Inggris lagi, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Piaman, yang ada bahasa Arab. Apakah kita pandai saja? Ah, itulah nanti di sorga bahasa kita otomatis kita memakai bahasa Arab. Jadi salahlah orang yang bikin agama Islam Nusantara. Tidak ada Islam ini di Nusantara asalnya, tapi dari Arab. Ini yang harus kita yakini. Dan kita mengikuti Islam bukan mengikuti Arab, tapi mengikuti Rasulullah. Dan Rasulullah itu kebetulan orang Arab. Itu saja. Kaum muslimin yang terhormat, walaupun orang tidur itu napasnya lebih keras dari orang bangun, maka Allah mengistilahkan mati karena dia tidak menyadari ketika tidur itu apa yang terjadi sekelilingnya. Itu kerap kali orang tidur itu kemalingan. Ya kan? Walaupun napasnya keras. Saya kalau pulang ngaji, istri saya udah ngorok itu. Ngaji malam. Begini bunyi napasnya. Tapi dia tidak tahu saya pulang. Iya kan? Jadi kita yang tidur tadi malam, itu roh kita dipegang Allah, maka kita mati. Orang yang telah sampai ajal, tidak dikembalikan rohnya. Ada tidak Bapak selama ini mendengar orang tidur ketika sudah salat Isya, pagi-pagi dia nggak ada lagi, udah meninggal. Nah, ini rohnya sudah dipegang oleh Allah selamanya. Kita yang hadir di Masjid Babus Salam pagi ini diwafatkan oleh Allah malam dan dikembalikan roh kita pagi ini. Maka kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini apa artinya?
Ini banyak orang lupa, Pak. Suatu saat nanti berapa lamanya engkau hidup ini, wa ilaihin nusyur. Engkau akan kembali kepada Allah itu selamanya. Kini nanggak kritis Pak Luhut nampak dia. Ini kan. Nah ini. Itu selama-lamanya kalau meninggal. Tidak ada kembali ke dunia ini lagi. Maka semua yang kita miliki di dunia ini tidak ada gunanya. Kalau kita sudah kembali. Makanya Bapak Ibu sesuai dengan nama masjid. Babus Salam. Pintu keselamatan. Kita carilah ini. Bukan pintu keselamatan di dunia saja. Carilah pintu keselamatan untuk akhirat. Caranya bagaimana? Tiru Rasulullah. Infakkan harta sebahagian. Berarti harta itu telah kita bawa mati. Ya kan? Yang Bapak simpan di Kalimantan untuk ibu kota baru itu. Biar sawit, biar emas. Bapak sudah dirawat di rumah sakit. Udah begini. Tidak ada gunanya itu lagi. Pertanggungjawabkanlah dosa-dosa selama ini kepada Allah. Teman setia tidak ada itu yang akan menemani kita setelah kita meninggal. Kita terbujur sendirian di dalam kubur itu. Apa yang beruntung kita kalau kita mempersiapkan diri dengan amal saleh dan kita cari pintu keselamatan untuk di akhirat. Pak, jangan kaki diselonyorkan ke kiblat. Ini kiblat nih, tidak boleh. Kaki jangan dihadapkan ke kiblat. Kalau mau kaki ke sana. Tidak boleh. Kiblat itu kita menghormati bahwa tempat kita sujud. Jadi kalau Bapak ada istirahat di masjid, ya kan, mau kaki itu ndak lurus ke sana hadapnya. Jangan ke kiblat dan jangan bersandar. Kenapa? Mudah tertidur ketika Ustadz ngaji. Ustadz ini dari Padang, Pak, bukan di Rai Jakarta. Kalau kita tidur tidak ada gunanya. Ya kan? Jadi iblis kalau kita sedang di masjid pengajian ini ada 3 bisikannya. Iblis, Pak. Pertama, kalau sudah mulai Ustadz itu ngaji, cari tempat bersandar. Agar matamu tertidur. Nah, ini. Maka diingatkan jangan bersandar ke dinding. Biasa-biasa saja. Ya kan? Dan Ustadz ini bapak-bapak kebetulan maka datang ke sini qadarullah. Karena bertemu dengan beliau tadi malam di tempat kajian orang Sungai Garinggiang, Pariaman, Sumatera Barat. Bisa enggak ke masjid kami subuh? Kalau saya tidak meninggal, insya Allah. Kenapa jawabannya harus meninggal? Karena usia saya sudah 71. Kalau Pak Luhut 72 sudah patut meninggal itu. Iya kan? Dan saya juga setahun bedanya dengan beliau. Sudah patut juga meninggal. Jadi kalau ada suami ibu sudah 71 tahun umurnya, meninggal dia, jangan ditangisi, biarkan aja. Karena umur itu sudah patut meninggal. Ada orang tanya, Ustadz, kenapa Ustadz masih hidup? Umur sudah 71, belum meninggal. Karena ajal belum sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini kerap kali didoakan oleh jamaah. Ya Allah, sehatkanlah Ustadz itu. Beri juga dia umur. Karena banyak lagi undangan yang harus dipenuhinya. Ya kan? Kalau itu saja bahasa saya pakai, ngerti enggak? Semua kita. Ngerti. Kalau saya pakai nanti bahasa Minang lengkap dengan pepatah dan pantun, Bapak begini aja. Apa ini yang dibaca oleh Ustadz ini?
Jadi setelah kita bersyukur, kita dibangunkan, kita hidup pagi ini, apa yang harus kita sadari? Bahwa hidup kita ini bukan untuk bersenang-senang di dunia ini, Pak, tapi untuk beribadah. Jadi kalau kami ingin senang, bahagia, tentram, kapan Ustaz? Kalau nanti insya Allah Allah bermurah hati dengan keredaannya kepada kita, begitu kaki kita mencecah dalam surga, baru di sana ada ketentraman. Orang yang jadi calon presiden segini Pak cameh ke mak, walaupun putihnya banyak. Kenapa? Lai kemana ambo kowe? Kan? Nah, sekali-kali saya selingnya lah dengan bahasa Minang, nak. Karena ada orang Minang. Jadi orang untuk jadi pejabat saja Pak mau dipilih besok, tidak semuanya hatinya tentram. Apakah saya akan menang ini? Uang saya sudah habis membuat baliho, kemudian menggaji tim sukses. Nanti saya calon tidak jadi. Susah. Kalau di akhirat masuk surga, kenapa tentram? Manusia tidak dibebani pikiran oleh Allah ketika itu lagi. Sekarang kita sudah tahu. Di mana kita tahu Ustaz? Ketika Bapak salat tadi. Maliki yaumiddin. Yang mengurus akhirat itu Allah saja. Kita tidak lagi. Kita menerima saja lagi hasil amal baik kita di dunia ini. Jadi kalau ada orang bertanya kepada jamaah Masjid Babus Salam, kapan kita itu tenang dan tentram? Setelah masuk surga. Mudah-mudahan jamaah Masjid Babus Salam masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita bersyukur kepada Allah karena telah dibangunkan kembali, kita mulai ibadah. Saya tadi bangun jam 3, Bu. Kenapa begitu? Otomatis orang tua seperti itu. Walaupun tidurnya lama. Untuk apa? Kamu sudah tua, Ristawardi. Jangan lupa bangun tidur malam itu untuk salat tahajud. Walaupun 2 rakaat. Nah ini. Jadi Allah sayang kepada kita. Dibangunkan kita sedang enak tidur. Bagaimana caranya supaya kita ringan? Kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Sudah itu ke kamar mandi. Basahkan yang di bawah kaki dulu. Karena orang tua ini Pak, itu sudah kerap kali darahnya itu tidak seperti itu dulu tekanannya. Banyak orang masuk ke kamar mandi, udah di atas 65, langsung kepala disiram. Stroke Pak. Cara mandi yang dituntunkan oleh Nabi yang bulan Rabiul Awal ini orang membaca sejarah kelahiran, kerasulan dan sampai dia meninggal. Bagaimana diajarkan mandi oleh Allah? Basahkan kaki dulu agak 3 menit. Kemudian naik ke lutut. Setelah itu baru disiram perut dan dada. Kemudian dikasih sabun dulu. Setelah punya sabun, kemudian mandi lagi, baru dibasahkan ke kepala. Banyak orang Pak, langsung kepala basah itu. Ini orang tua ya. Langsung stroke. Karena dingin, panas badan itu langsung disiram dengan air dingin. Itu caranya. Setelah itu berwudu, kita salat. Maka hidup kita tutup dengan ibadah. Kita mulai lagi pagi ini dengan ibadah. Untuk menutup hidup kemarin malam, apa ibu baca? Kalau ibu dan bapak ingin tamat Al-Quran akan tidur, baca saja 3 qul. Tapi jangan begini saja, qul, qul, qul. Jangan begitu saja. Sampaikan. Pertama, surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah itu, qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Ali, bacalah setiap malam ketika akan tidur surat Ikhlas itu dan yang lain sesudah itu. Engkau sudah sama dengan menamatkan Al-Quran. Tapi jangan begitu aja terus, baca juga ayat yang lain. Begitu Allah pemurahnya. Dengan membaca 3 surat tadi, kita akan tidur sudah sama pahalanya dengan membaca seluruh Al-Quran. Berapa pemurahnya Allah itu kepada hambanya. Jadi hamba ini, kita ini tinggal mengambil kesempatan saja lagi. Iya kan? Yang dibaca itu 1 huruf 10 pahala. Coba ibu hitung, bapak hitung. 3 qul tadi berapa huruf semuanya? Banyak hurufnya itu. Berapa kita dapat pahala? Begitu juga pagi ini sebelum kita kerja. Tapi kalau yang tua-tua ini mungkin udah pensiunnya. Saya udah masuk 16 tahun pensiun. Setelah pensiun bergabung dengan PDIP. Tapi bukan Partai Bak Mega. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Itulah orang pensiun. Tanyalah orang pensiun ini. Tidak ada gajinya sebesar dulu lagi. Kemudian sesuai dengan itu. Makan kita tidak sebanyak dulu lagi. Belanja juga tidak sebanyak dulu. Kenapa? Anak saya 5. Yang laki-laki sudah beristri semua. Yang perempuan sudah bersuami semua. Tidak ada beban tanggung jawab lagi untuk di rumah tangga. Istri pun telah meninggal. Tidak ada lagi. Jadi Allah menyesuaikan. Ketika kebutuhan kita banyak, Allah memberi kita rezeki banyak. Jadi bapak-bapak yang telah pensiun, ibu-ibu, minta saja kepada Allah agar rezeki berkah. Ya kan? Jangan rezeki banyak, tidak mungkin lagi. Berkahilah rezeki kami ya Allah. Nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari laki dapet. Ngerti tak orang Minang? Ngerti. Artinya berkah. Apa itu Pak? Artinya orang yang tidak ngerti bahasa Minang. Satu yang kita dapatkan para jamaah tapi sama dengan 10. Itu yang saya baca dengan bahasa Minang tadi. Yang 10 kita dapatkan nilainya sama dengan yang 100. Yang 100 kita dapatkan sama nilainya dengan 1000. Masalah keberkahan rezeki yang diberikan Allah. Bahasa Minangnya nak buah dahan marundu, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh. Pucuk dicinto, ulam tibo. Semua dikali, ayah datang. Pacar dicari, bini dapet. Jadi semuanya berkumpul berkah Allah itu kepada kita. Syaratnya apa? Kata Pak Protokol tadi karena hari masih bulan Rabiul Awal. Besok baru Rabiul Akhir setelah maghrib. Karena bulan Arab ini Pak, bulan Islam bertukarnya maghrib. Dan dia tidak pembohong. Bulan Islam ini adalah bulan yang jujur. Iya kan? Apa tandanya jujur? Nanti Bapak lihat di langit, itu bulan itu udah kecil Pak. Ketika 15 hari kemarin,
purnama, bundar. Iya kan? Dan orang menjadikan bulan ini sebagai hitungan. Contoh, sudah beberapa bulan umur bayi Anda. Sudah beberapa bulan Anda sudah kenduri. Tidak ada orang menyebut sudah beberapa matahari Anda sudah melahirkan. Ada tidak orang menyebut itu? Tidak ada. Jadi bulan jadi acuan perhitungan. Ya kan? Dan harinya 29 hari, sekian kata Nabi yang sebulan itu. Makanya Nabi ketika hidup kerap kali puasa Ramadan 29 hari. Sekarang bagi orang tak senang dengan Islam, Pak, ditambah pula 1 derajat lagi melihat bulan ini. Padahal sudah ada tukang hisab. Orang yang menghisap pakai ilmu falak itu, Pak, hari raya terakhir nanti sudah itu hari kiamat. Sudah ada waktunya semenjak sekarang. Itulah ahli ilmu falak. Kenapa orang lagi ru'yat melihat bulan lagi setiap akan Ramadan? Karena ada uangnya. Uang isbat itu ada, Pak. Saya tahu itu. Ini Bapak-Bapak. Inilah gunanya. Dulu 2 derajat ditambah sekarang 3 derajat. Maka berselisih sajalah hari raya umat Islam itu setiap tahun. Ini dipermainkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Tapi 2024 ini, Pak, ini sudah 100 tahun pula seluruh dunia Islam disakiti. Maka 2024 ini dihitung oleh ulama, maka akan datang mujahid-mujahid baru menegakkan kebenaran Islam. Mudah-mudahan juga termasuk di Indonesia. Kita doakan, amin. Kita tidak akan mendapatkan ini, Pak, karena umur kita pendek. Kalau memang besok sudah 100 tahun, tidak meninggal Bapak tahun 2024, Bapak akan bertemu dengan mujahid baru itu. Jadi jangan mati lo ndak melekit 2024. Mohon kepada Allah. Ya kan? Kenapa Islam itu banyak disakiti oleh manusia? Islam itu mengekang nafsu. Sedangkan nafsu manusia ingin diperturutkan. Ya kan? Itu sebabnya Islam ini dibenci. Ya kan? Nah, ini Bapak-bapak. Dan itu bukan saya yang mengatakan, Allah. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu bunyi ayat. Ayat Quran itu, Pak. Jangan tak percaya. Kalau tak percaya, batal keislaman Bapak. Walaupun Bapak mengaku Islam, tak percaya Bapak dengan ayat itu, batal keislaman. Apa artinya? Tidak bersenang hati Yahudi dan Nasrani sebelum kita mengikuti mereka. Coba Bapak lihat antara Palestina dengan Israel itu kan banyak yang katanya bermanis mulut menjadi penengah atau perdamaian. Itu tidak akan ada. Sedangkan Allah saja mengatakan begitu. Yang punya langit dan bumi ini dan segala isinya Allah. Sedangkan Allah mengatakan tidak ada istilah damai oleh Yahudi itu kepada Islam. Mereka akan mengacau Islam terus sampai nanti Allah mentakdirkan mereka kalah. Kenapa bisa kalah, Pak Ustaz? Allah sudah menurunkan ayat untuk kita baca. Innal batila kana zahuqa. Yang batil-batil itu akan dilenyapkan oleh Allah. Tapi mereka diberi kesempatan dulu untuk menambah dosanya. Nah, nanti akan dicabut rahmatnya oleh Allah. Mereka akan kalah oleh agama Allah yang bernama Islam ini. Jadi mudah-mudahan semenjak kita bangun tadi sampai sekarang. Coba Ibu bayangkan
Sudah salat, belum keluar mencari rezeki, tapi diantarkan kue. Siapa yang mentakdirkan kalau tidak Allah? Ya kan, kalau bapak tidak dengar pengajian tadi, terpaksa pergi ke kedai minum. Pideklah mau batahan, si kau dapat kue. Nama lari pulang tadi, tidak dapat. Ya kan? Beginilah manusia ini Pak, sudah diumumkan oleh pengurus, sudahnya assalamualaikum, merulanya kecian. Awak wirid gini, kawan pulang ya. Mungkin orang baru nikah gitu. Bapak-bapak yang terhormat. Kita ambil kesempatan baik untuk menambah amal saleh. Sebab tidak ada manusia yang terbaik yang akan kita tiru di dunia ini, hanya Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Bahasa Pariamannya the best of the best. Itu yang terbaik. Seluruh Nabi itu baik, tapi beda-beda. Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, malah Allah dan malaikat berselawat kepadanya. Ya kan? Apa kata Allah dan malaikatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesudah itu apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu Al-Quran juga Pak. Allah saja dengan seluruh malaikat berselawat kepada Nabi. Itulah istimewanya Nabi. Maka beliau membaca ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhirah wa dzakarallahu katsira. Kita harus baca sampai ke ujungnya Pak. Kalau sepotong-sepotong, nanti kita kaum muslimin salah tafsir. Apa artinya itu? Sungguh pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik semuanya. Tapi untuk seluruh manusia kah? Tidak. Siapa? Liman kana yarjullah. Manusia yang ingin bertemu dengan Allah. Sebenarnya seluruh manusia ini Pak, walaupun berbeda agama, matinya bertemu dengan Allah. Tapi dua keadaannya. Pertama husnul khatimah, yang kedua su'ul khatimah. Nah, kalau Pak Luhut ini andaikan beliau meninggal bagaimana? Ya, saya tidak tahu itu, yang tahu Allah saja. Kita meninggal, saya juga tidak tahu. Yang tahu Allah. Bagaimana husnul khatimah, su'ul khatimahnya kita ini, nanti setelah malaikat maut datang kepada kita masing-masing, baru kita tahu. Bagaimana mengetahuinya Pak Ustaz? Malaikat maut itu Bapak Ibu, hanya satu Pak. Kalau dia datang kepada orang yang dihusnul khatimahkan oleh Allah, apa kata malaikat maut kepadanya? Wa id tatawaffal malaikatut thayyibin. Ketika orang baik-baik telah diampunkan oleh Allah dosanya. Yang manusia ini selain dari Nabi berdosa Pak, tapi dosanya telah diampunkan. Kemudian datang malaikat maut kepadanya untuk mengambil rohnya. Apa kata malaikat maut itu kepadanya? Yaquluna. Di sini perlu Bapak simak ini. Jangan berbicara pula dengan teman. Karena ini masalah kita akan mati. Bapak pasti mati walaupun guru silat. Percayalah kepada saya. Tidak ada guru silat yang mampu melawan malaikat maut. Tidak ada. Ada dulu ketika saya muda tahun 74, saya nonton ada bintang kungfu namanya Bruce Lee.
Itu kulitnya bentuk kawat, Pak, karena rajin latihan. Tapi panjangkah umurnya? Enggak, umur 31 dikarate oleh malaikat maut, mati. Walaupun dia hebat ilmu bela diri. 31 umurnya. Tak sampai tua. Iya kan? Jadi ketika malaikat maut datang, kalau kita sudah diampunkan Allah, yaquluna. Kalau bapak dari pesantren pasti mengerti bahasa itu. Kalau dari SMP enggak, kalau enggak belajar. Yaquluna, berkata para malaikat itu. Satu itu malaikatnya atau banyak? Banyak, itu jamak namanya. Tapi yang mencabut nyawa itu kan malaikat maut, Ustaz. Iya, tapi ditemani dengan temannya malaikat rahmat. Karena orang yang akan meninggal ini adalah orang husnul khatimah. Jadi sebelum malaikat maut menjalankan tugasnya, temannya malaikat tadi siapa namanya? Nabi menyebutkan hanya malaikat rahmat saja. Dia lebih dari satu itu. Kenapa tidak disebutkan namanya oleh Nabi itu, Ustaz? Malaikat yang 10 itu saja, ada kita orang Islam yang tidak hafal. Tapi kalau warna uang, hafal semuanya. Berapa malaikat yang harus kita ketahui? 10. Tapi tidak semua kita mengetahui malaikat yang 10 itu siapa namanya. Tidak ada namanya Samsudin, apalagi Susirno. Tidak ada, Pak. Tapi kalau orang barat ada meniru nama malaikat Michael. Itu Mikail. Tapi orang Jawa enggak ada. Tidak ada nama malaikat itu Sudarno. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Suroso. Enggak ada. Namanya Jibril, Mikail, Israfil. Ibu-ibu, bapak-bapak. Apa kata malaikat rahmat tadi sebelum malaikat maut mencabut roh? Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah engkau wahai saudaraku, setelah meninggal ini tempatmu nanti di surga karena amalmu yang baik engkau diredai Allah. Coba bayangkan, Pak, kalau malaikat datang membaca salam, dikhabarinya bahwa orang yang akan meninggal itu masuk surga. Gembira dia atau takut? Pasti gembira. Ini yang akan kita cari. Caranya bagaimana? Patuhi Rasulullah. Tiru perangainya. Jangan kita kikir. Ibu-ibu yang dari Minang, kikir itu kalau diminangkan apa namanya? Kikie. Nak cekero kikie. Kikie itu lah itu, ibu. Ada basi bule sepanjang gua kasih. Orang lain nyogoso sampai licin, naninya aja nusak. Itu kikie itu. Mendapatkan nikmat dari Allah, ingin banyak, mengeluarkan sedekah, tidak mau. Itu orang kikir. Ceke tadi. Sempilik kariang, jaguang. Ini dia. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah kikir. Ini akan kita tiru. Supaya malaikat datang membaca salam. Inilah yang husnul khatimah. Jadi pulang kepada Allah itu semua manusia akan pulang. Tapi berbeda. Kalau yang su'ul khatimah bagaimana? Allah berfirman dalam Al-Quran. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya engkau lihat orang zalim dalam tekanan sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat memukul dengan tangannya. Yadribu juham, yang dipukul mukanya. Wa adbarahum, punggungnya. Wa zuqu azabal harik, rasakanlah olehmu azab yang sangat. Takut tidak orang itu atau gembira? Menangkis pukulan malaikat itu tidak bisa. Tenaga udah habis, kitanya bisa begini aja. Mau lihat video Pak Luhut tadi menangi-nangi anak abah. Ya lebih tua. Merasa nak lama tu dah. Ya kan?
Ini bapak-bapak yang terang. Akan berakhir semua karir kalau kita sudah meninggal. Tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan. Paling-paling teman kalau kita meninggal, mereka hanya melayat. Setelah kita masuk ke dalam kubur, maukah mereka sana membuat pondok untuk menemani kita di sana? Mau tidak? Tidak mau. Malah orang takut lewat kuburan semalam sendirian, takut Pak. Ya kan? Padahal orang yang tidur di kuburan itu udah pada mati semua. Kenapa takut ke kuburan? Sebenarnya yang ditakutkan oleh manusia, dia takut mati. Orang yang banyak dosa itu. Kalau orang yang banyak pahala, dia rindu cepat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa tadi? Tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bulan Rabiul Awal ini, kalau orang Pariaman Pak, sampai nanti Jumadilul Akhir masih maulutan. Ya kan? Nah, kemarin saya dengan beliau itu makan bajamba bersama-sama. Ada. Makanya di Minang namanya maului, sudah tu mahalui. Segala bentuk makanan dibawa ke sana. Ya. Jadi seremonialnya ini kaum muslimin bukan menentukan kita untuk jadi orang baik. Kita peringati maulid, tapi ajaran Nabi kita kebelakangkan. Kita masih percaya kepada dukun daripada Nabi. Ini berbahaya Pak. Ini syirik. Syirik mempersekutukan Allah. Malah dukun itu ada orang sekarang nyebut pergi kepada orang pintar katanya. Dianggap dukun itu orang pintar. Karena apa? Karena yang datang orang bodoh. Bapak-bapak, dukun-dukun yang lain-lain kita lihat tuh mereka itu bekerja sama dengan jin. Sedangkan jin itu iri hati kepada kita. Kenapa? Karena jin tidak dipercaya jadi khalifah. Cobalah Bapak lihat baliho caleg yang sekarang ini. Ada tidak yang dari jin yang jadi caleg? Tidak ada Pak. Dari manusia semuanya. Kenapa? Jin tidak dipercaya jadi khalifah oleh Allah. Maka sebaik-baik jin, dia tetap iri hati kepada kita. Makanya jangan berteman dengan jin. Dukun-dukun banyak mempergunakan tenaga jin. Bapak ingat tidak beberapa tahun yang lalu, yang namanya Sumanto belajar perdukunan ini kepada jin. Disuruh menggali mayat, kemudian dimakan tulang-tulang. Ya kan? Jadi kita diperbodoh oleh jin itu. Bergurulah kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Jauhkan syirik. Tiru sifat beliau. Rasulullah ini kalau seperti kita ini Bu. Beliau sesudah salat. Itu menghadap ke jamaah. Sudah assalamualaikum. Ke kanan, ke kiri. Menghadap. Sambil zikir beliau lihat jamaah ini semua. Setelah salat nanti ada yang tak kelihatan. Si Anu mana? Sakit ya Rasulullah. Sakit? Iya. Sudah salat, sudah zikir, sudah berdoa. Pergi bersama-sama melihat teman yang sakit itu. Jadi beliau melihat menghadap jamaah itu. Karena jamaahnya jamaah tetap. Ada yang tidak datang. Maka beliau tanya itu. Jadi silaturahim, membangun jembatan hati, mempertautkan hati supaya berbaik-baik semuanya, maka kaum muslimin rajinlah kita salat berjamaah seperti yang disuruh Nabi. Lebih-lebih laki-laki Pak. Bapak kalau agama Islam, jangan salat di rumah, salat wajib ini. Kecuali musafir seperti saya. Saya ditidurkan di hotel. Saya tidak tahu lokasi masjid. Andaikan tahu jauh. Ya kan? Boleh salat di rumah. Tapi kalau di komplek ini, jangan salat di rumah, salat wajib ini. Kalau kita Islam.
Mau enggak bapak-bapak yang salat di rumah itu disebut laki-laki salehah? Enggak mau. Laki-laki ini sebutannya bukan salehah, tapi saleh. Laki-laki saleh itu apa? Salat wajibnya selalu di masjid. Kalau dia masih aktif bertugas di kantor-kantor orang beragama Islam ada musalla. Di sana salat. Ya kan? Al jama'atu rahmah kata Nabi. Itu Nabi yang mengatakan, Pak. Berjamaah itu rahmat, wal firqatu azabah. Berpecah belah itu azab. Bu, ada enggak ibu lihat di AP dunia binatang? Ada kan? Ada kuda zebra, ada kerbau liar. Itu akan disantap yang rezekinya oleh singa. Tapi singa itu berani untuk menangkap kerbau liar itu yang kakinya telah patah. Kemudian dia tersisih dari temannya. Itu yang ditangkap untuk makanannya. Tapi kalau kerbau yang segerombolan dengan temannya, singa tidak bisa menangkap, Pak. Dia begini saja dari jauh. Begitu juga salat, Pak. Kalau kita suka salat sendirian di rumah, itu ditangkap harimau. Tapi harimaunya bukan harimau buas. Namanya iblis. Tapi kalau kita berjamaah, bahu kita akan dirapatkan, tumit kita diratakan dengan tepi karpet, dan kita semuanya bersentuhan bahu ini. Maka bersinergilah doa zikir kita kepada Allah. Karena apa? 88% yang kita baca dalam salat itu doa. Kita lakukan berjamaah, maka Allah senang sekali. Akhirnya kita akan dirahmati oleh Allah. Siapa yang menyuruh kita salat berjamaah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada gunanya kita memperingati Maulid, tapi kita salat di rumah saja. Nabi tidak begitu. Nabi salatnya berjamaah di Kalau salat sunat boleh. Salat hajat, salat istikharah, salat tahajud, salat sunat taubah, itu boleh kita lakukan di rumah. Ada lagi yang istimewa dalam Islam ini, Pak. Kalau ragu memilih jodoh, tapi anak muda nggak ada ini. Kalau ragu memilih jodoh, calon ada 2. Kita ragu. Salat istikharah. Ya kan? Salat mencari pilihan. Setelah salat istikharah, kemana hati kita dicenderungkan Allah? Ada orang memilih jodoh ini, Pak Ustaz, kami udah 3 kali salat istikharah. Jodoh 2, 1 kuning langsat, 1 hitam manis. Iya kan? Tapi setelah salat istikharah, kita jatuh hati kepada duanya. Ya nikahi dua-duanya. Iya kan? Jangan ragu-ragu. Tapi biasanya salat istikharah itu Allah akan mengilhamkan kepada kita dari yang 2 itu mana yang terbaik. Jadi banyak sekali salat sunat ini. Kenapa Nabi yang telah dijamin masuk surga selalu salat sunat? Lebih-lebih salat tahajud itu. Kenapa? Orang yang salat malam itu akan diberikan oleh Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Tak tanggung Allah ko penyayangnya kawak do bu. Akan diberikan untuk orang tahajud tempat yang terpuji. Bukan terpuji menurut kita, tapi terpuji menurut Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah terbangun malam setelah kita tidur, setelah salat Isya, maka bangun terus ke kamar mandi, taharah, bersuci, berwudu, salat tahajud.
maqamam mahmuda. Bu, mana yang duluan bangun ayam jantan dengan kita? Ayam jago? Mana yang duluan? Duluan ayam. Ayam jam 2.30 itu dia sudah berkokok. Koko. Oh. Kenapa bisa dia bangun jam 2:30? Karena ayam tidak ada duduk di lapau sudah salat isya berdomino. Nggak ada. Dia langsung tidur. Dia tidak buang-buang waktu dalam hidup ini. Itu ayam. Kenapa kita manusia banyak menghabiskan hari dengan permainan? Badminton. Iya kan? Main bola. Itu semuanya dijadikan orang sekarang arena judi, Pak. Setiap ada bintang-bintang sepak bola yang terkenal, pasti ada judi di sana. Iya kan? Begitu iblis mengalihkan perhatian kita untuk menuju neraka. Pak, saya ingatkan ya, yang telah berumur 60 tahun ke atas, jangan badminton lagi. Olahraga jalan komplek ini sajalah pagi. Jogging. Sudah banyak yang jatuh di lapangan itu karena mainnya 3 set. Iya kan? Denyut nadi tidak sesuai lagi dengan kekuatan. Tertutup klep jantung. Jatuh. Meninggal. Sudah banyak itu, Pak. Iya kan? Jadi kalau sudah tua ini olahraganya jalan aja pagi itu. Pergi sama ibu, begini tangan berdua. Ibu sebelah sini jalan, kita sini. Tangan ini begini. Dibimbing istri kita itu. Ya kan? Jangan sendiri-sendiri. Karena kita suami istri ini kalau masih hidup, sudah tua, itu namanya rahmah. Bukan cinta lagi, tapi ibu. Ya kan? Nah, ada orang tua lagi kasmaran, mengulang cinta yang tertunda, berbulan madu. Nggak ada. Iya kan? Tapi sayang sangat kepada istri dan sayang sangat kepada suami. Itulah sifat Rasulullah. Bu, Ibu Khadijah mana yang tua dengan Nabi? Ibu Khadijah tua. Apakah setahun tuanya? 2 tahun? Tidak, 15 tahun. Rasulullah kita yang paling baik akhlaknya dinikahi janda berumur 15 tahun. Dia tidak cari yang perawan yang pertama itu. Kenapa kita anak-anak orang kita ini malu menikah dengan janda? Jangan. Ya kan? Tiru Rasulullah. Kalau beliau panggil istrinya itu apa? Itu dipanggil dengan panggilan penuh kasih sayang. Kalau beliau pergi kemana saja, begitu beliau berangkat dari rumah, diciumnya dulu jidat istrinya. Ibu lecu itu laki ibu ke ibu. Tiok kapai nyo sungo kaniang lo lai. Bahasa lamanya di Padang sungo. Orang sekarang namanya cium atau kecup. Begitu cintanya Rasulullah. Kita tiru itu. Ibu-ibu kalau ingin meniru istri Nabi, mau memasak nanti di rumah, tanya suami dulu. Kalau namanya Firdaus, Dafir, apa masakan yang akan enak Dafir makan hari ini? Boleh Dinda masak? Tanya dulu. Jangan sembarangan bikin. Sama. Yang enak itu bukan yang mahal. Iya kan? Bukan yang mahal. Begitu istri Rasulullah itu dulu. Iya kan? Kita sebagai suami begitu juga, Pak. Kalau istri kita minta duit, jangan bapak sangka itu dia ngemis. Tapi dia meminta haknya. Kadang-kadang ada laki-laki yang tidak sadar, Pak. Tiuk santana minta piti. Apa cik salah dompet gue di kau aja. Ini tidak enak ini.
Kalau luko di pisau tampak darah, 2-3 taweh panama, sanang nanindak tampak bakeh. Tapi luko di lidah sari ubeknya, mandanyui ke ubun-ubun, manggaga kerangkaiati. Di luar mungkin tak mangasan, di dalam menaruh dandam. Disangko bule buah nipah, kironyo ampek bapas lagi. Di luar lipik nantak berubah, di dalam mancur tiuk ragi. Yang tidak orang Minang itu payah. Ini apa yang dikatakan Ustaz ini? Kalau saya terjemahkan, jangan kasar kepada istri, Pak. Berikanlah dengan lemah lembut, walaupun jumlahnya sedikit. Bapak kasih setiap mengasihi itu 10 juta, tapi redaksi bahasanya kasar, istri bapak tidak akan senang itu. Nah, itunya bahasa yang saya baca tadi. Jangan kasar kepada istri ya. Perempuan ini bukan untuk dikasari, Pak. Kenapa? Dia diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bengkok. Kalau dibiarkan dia bengkok terus. Kalau dikerasi dia patah. Lah kita dengar ada Pak dong. Ana Nurah Minang. Ya kan? Jangan. Jadi hati-hati dengan perempuan. Namun walaupun kita mengasih uang kepada istri, tinggalkan juga di saku kita sedikit. Jangan dikasih semua. Sebab perempuan dari tulang bengkok, bengkoknya ke dalam begini aja. Nanti ada saudara kita jika minta bantuan, uang sudah diserahkan sama istri semua, ini sulit keluarnya lagi. Jadi kaum muslimin, kalau kita tiru rumah tangga Rasulullah, kita akan aman. Tapi kalau kita tiru rumah tangga Firaun, kita akan sengsara. Begitu juga bapak yang jadi pejabat, tirulah Nabi Muhammad, jangan ditiru Firaun. Kini Firaun ini Pak akan banyak yang cemas itu. Banyak yang cemas. Ya kan? Kalau kader saya tidak terpilih, nanti saya akan diselidiki ini. Udah mulai cemas. Ya kan? Begitulah kalau orang membelakangi aturan Allah, dia akan cemas terus. Dapat jabatan, cemas. Kaya, cemas. Miskin, cemas. Tapi kalau orang yang taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah, hidupnya itu biasa-biasa saja. Itulah Bapak Ibu ceramah kita dalam rangka meneladani sifat Rasulullah. Pak protokol tadi kalau ada yang akan ditanyakan, dipersilakan kepada Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Kalau tidak bisa saya jawab, kita jawab nanti melalui WA. Ada tidak pertanyaan? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada lagi ya? Ada ya Pak? Silakan Pak. Ya. VIP ya. Nah, ya. Jadi sorga itu bukan pintunya saja yang banyak. Karena sorga itu kalau ditanyakan berapa banyak pintunya, rumah kita aja tidak apal pintunya bagi kita. Jendelanya kan. Sorga itu seluas apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sorga itu seluas langit. Langit berapa lapis? 7 lapis. Tambah dengan bumi. Tambah dengan Venus. Tambah dengan Mars. Itu kembaran bumi semua. Tambah dengan bulan. Itu dari tanah semua. Kalau matahari itu sumber api. Seluas itu surga. Dan kemudian tingkatnya 7. Ya kan? Para jemaah untuk mendapatkan yang terbaik itu, salah satunya nanti akan masuk surga itu Bapak ya. Ada orang yang berlomba dengan Rasulullah. Duluan Rasulullah masuk surga itu dengan dia, sama dengan ini Pak. Seakan-akan hampir sama dia dengan Rasulullah. Meniti sirat itu.
Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau bisa di belakang saya? Mepet saya, kata Nabi. Sedangkan saya manusia pertama yang dipersilakan oleh Allah masuk surga. Apa amalmu? Jadi kalau ingin dapat tempat VIP bersama Rasul, amal orang tadi menjawab, kami di dunia selalu memperhatikan nasib anak yatim. Itu Pak. Jadi kalau ingin tempat sama dengan Nabi itu, peliharalah anak yatim. Baik membantu dengan uang ke panti asuhan, atau kita jadi bapak asuhnya di rumah. Itu salah satunya, bukan itu saja. Yang kedua, orang mati syahid berjuang fisabilillah. Seperti orang Palestina yang Islam, yang ikhlas. Sebab dalam Islam ini Pak, sebelum kita tiba di derajat muttaqin, harus mukhlisin. Urutannya muslimin, mukminin, muhsinin. Ada orang muslimin tapi imannya kurang. Ada orang mukminin tapi kikir, tidak mau berbuat baik. Ada orang berbuat baik tapi tidak ikhlas, mencari reputasi, mencari nama agar dipuji orang. Dia tidak sampai kepada mukhlisin. Kalau sampai kepada mukhlisin, iblis angkat tangan. Seluruh anak cucu Adam, ya Allah, akan saya sesatkan dalam jalan engkau. Tapi yang tidak mampu kami menyesatkan, illa min ibadakal mukhlasin. Kecuali yang jadi ikhlas-ikhlas. Ibu-ibu bikin lontong ini ikhlas nggak? Kalau tidak ikhlas, tidak saya makan nanti. Ikhlas nggak? Bikin kue? Ikhlas nggak? Melayani suami setiap hari? Ikhlas. Ada ibu-ibu ini, suaminya berkehendak dilayani, ndak muah. Panik dia mana aja. Iya kan? Itu akan disumpahi oleh Allah dari senja tidur itu sampai subuh. Untuk puasa sunat Senin Kamis saja, ini ibu-ibu muda ini, yang tua ini udah layu semua. Iya kan? Untuk yang muda ya, kalau ibu-ibu muda ingin puasa Senin Kamis, minta izin kepada suami dulu supaya dapat surga VIP. Orang yang durhaka kepada suami jangankan masuk surga, baunya saja enggak dapat. Bau surga itu. Iya kan? Nah, jadi bang, saya mau puasa Senin Kamis enggak? Izin enggak bang? Ya, enggak apa-apa aja, puasalah aja. Iya kan? Nah, tapi kalau dia mengatakan begini, jangan puasa sekarang dik, nanti udah akan pulang siang. Ada maksud tertentu aja. Nah, jangan puasa. Nah, ini ibu-ibu. Ini untuk ibu-ibu muda ini. Iya kan? Nah, begitu. Si istri yang memuliakan suami seperti itu akan masuk di pintu surga lebih mudah. Tiketnya VIP. Banyak lagi yang lain Pak kalau diuraikan. Siapa yang dapat surga seperti itu? Mudah-mudahan kita semua dapatkan. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita makan lontong lagi. Kalau ada yang salah ya Pak dari pembicaraan saya tadi, kepada jemaah Babu Salam dari Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta pengurus yang lain, Bapak Ketua, Bapak Bendahara, Bapak Sekretaris, semua kita yang terlibat mendirikan rumah Allah ini dengan hati yang ikhlas, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kesalahan semata dari saya mohon dimaafkan. Dimaafkan saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kali yang lain dengan takdir Allah kita bertemu. Kalau ada karambi, ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya-Allah ambo datang. Ya kan? Jadi patang dipanggil saja di tempat mengaji Jurang Priaman. Karena saya alhamdulillah sehat, saya datang pagi ini dan kita bertemu. Mudah-mudahan pandangan pertama ini
akan menjalin tali persahabatan di antara kita, bukan saja di dunia tapi di surga. Ya Allah, masukkanlah jemaah Masjid Babus Salam ini ke dalam surgamu yang VIP ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salah kepada Allah, saya minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.